Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan yang alhamdulillah siang hari ini kita berwajah di sebenarnya di aula, tetapi yang di sponsori juga, yang di narasumber juga oleh Bapak Ibu-ibu guru calon guru penggerak angkatan 11 dan 11. Alhamdulillah. Salawat wa salam semoga Allah tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan kita berusaha ada di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah bukanlah suatu event atau momen yang asing bagi SMA Negeri 2 Madiun. Bagaimanapun kita telah melaksanakannya sudah beberapa kali pertemuan pelaksanaan komunitas belajar, dan tentunya ini adalah sesuatu yang patut atau mendapat apresiasi yang tinggi dari sekolah, terutama kepada penjenengan yang senantiasa mengikuti dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya mengawali dari kami berempat. Saya yang paling kecil di sini, ukuran juga paling kecil. Mengawali lebih saya akan bicara melibatkan teman-teman yang pengalaman penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Madiun. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya di sini bukan berarti nanti yang saya paling menguasai bosan, tapi kita saling sharing berbagi ilmu dan pengalaman bersama. Bagus saya thank you. Ya, budaya positif. Di sini budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan tanggung jawab. Budaya positif di sekolah ini dikembangkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara atau biasanya kita menyingkat dengan KHD Bapak Ibu. Jadi filosofi KHD yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Murid-murid mampu berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Di sini budaya positif menuntut siswa untuk melakukan hal-hal positif sehingga membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Di dalam konsep budaya positif di sini ada 6 poin Bapak Ibu. Jadi yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di mana di sini nanti dari 6 poin materi di budaya positif itu, nanti untuk perubahan paradigma dan disiplin positif akan saya sampaikan. Kemudian untuk motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh teman saya Ibu Abi Irma Suryani. Kemudian untuk posisi kontrol restitusi disampaikan oleh Ibu Rohmatin FPD. Kemudian untuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Wahyuni Pujiastuti SSI FPD. Sebenarnya ini satu kesatuan Bapak Ibu, tapi untuk memahami menjadi rangkaian suatu kesatuan, maka kita sampaikan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Di sini ada stimulus Bapak Ibu. Di sini saya contohkan dengan kegiatan kepala tangan. Jadi misalkan Bapak Ibu ada 2 orang, yaitu A dan B, itu Anda dan teman Anda, Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu. Di sini caranya bagaimana? Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga,
untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam kertas tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi Bapak Ibu guru bisa stimulus dengan berusaha ini mengilustrasi Bapak Ibu. Jadi karena untuk mengatakan atau mengantar ke paradigma ini kita pertama kali adalah membuat kepala tangan dulu. Di sini nanti teman Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut, bisa dengan membujuk, mengancam, menghakik, merayu, menyuap, apa saja yang agar nanti kepala tangan Anda, kepala tangan Bapak Ibu itu akan tergerak. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu, kira-kira dengan seperti itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa praktek mengepalkan tangan, di mana di sini masing-masing di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Nah, mungkin bisa berpasangan Bapak Ibu dengan sebelahnya. Yang satu memegang kepalan tangan, yang satu berusaha untuk membuka kepalan tangan. Coba Bapak Ibu, mungkin bisa berpasangan. Dipraktekkan. Ayo tes praktekannya Mas. Jadi dari tadi stimulus yang Bapak Ibu coba praktekkan itu apa yang terjadi dengan kepala tangan? Di situ kan ada yang bersedia membuka, kemudian ada yang menutup kepala, ada yang tidak bersedia membuka, jadi tetap mempertahankan kan. Jadi ada dua opini, membuka kepala, memberikan, atau dia mempertahankan gitu. Kemudian siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala itu adalah yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Jadi hanya diri kita yang bisa memegang kontrol atau kepalan tangan kita. Jadi kalau kita mau nyerah, kita karena ini terlalu kuat yang rebut itu ya, kita mau nyerah atau kita mau mempertahankan, itu semuanya ada di tangan kita masing-masing. Jadi yang ingin saya dapatkan dari pengalaman Bapak Ibu guru tadi adalah seperti itu. Kemudian ini ada beberapa miskonsepsi dari teori kontrol. Ada 4 Bapak Ibu yang saya baca di sini. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi Bapak Ibu, ilusi ya, itu lagi nanti. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi saat itu adalah bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku murid memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kadang kita kalau untuk belajar memaksa nih harus jadi sekian, murid pasti ikut apa kata Bapak Ibu. Tapi ketika mengikut itu adalah keputusan murid untuk ikut Bapak Ibu, bukan dari diri murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Di sini dijelaskan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bisa motivasi itu misalkan memberikan reward murid. Jadi kalau muridnya suka mengikuti, dikiranya murid itu dia termotivasi, padahal enggak. Dia melakukan karena ada reward gitu. Tapi ketika rewardnya itu tidak ada, maka murid itu tidak akan melakukan seperti yang kita mau. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif.
Kadang kata sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi menulis halus. Kemudian di sini ada yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi karena tadi dipaksa oleh misal ada aturan dari atasan, kita ngikut saja gitu. Padahal kalau kita ngikut itu bukan kemauannya kita, kadang bertentangan dengan kemauan kita. Kemudian di sini ada stimulus respon versus teori kontrol. Misal di sini realitas kebutuhan sama itu dari stimulus respon, ternyata bahwa kebutuhan kita itu berbeda, jadi tidak bisa dianggap sama. Semua orang itu akan melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Kemudian stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Padahal dengan teori kontrol, semua kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi tidak hanya menurut kita, tapi memandangnya secara global. Kemudian ada perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, itu dari teori respon. Padahal kalau kita memandangnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Meskipun itu sebuah kesalahan, itu pasti semuanya punya tujuan. Jadi memandangnya harus dari yang positif. Kemudian dari stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, padahal bukan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada yang saat tujuan gagal, dan sedangkan teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian ada stimulus respon dengan berpikir menang apa kalah, ada yang menang ada yang kalah. Sedangkan teori kontrol itu berpikir menang, win solution. Nah, bagaimana seorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan dengan teori kontrol? Kira-kira bagaimana? Mungkin ada yang berpendapat. Jadi yang sementara kita stimulus respon kemudian berubah menjadi teori kontrol. Jadi di sini mengubah paradigma stimulus ke pendekatan teori kontrol itu bisa diubah dari sikap atau perilaku diri. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka kita bisa mengubah sikap atau perilaku diri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana cara melihat dunia dan bagaimana berpikir tentang manusia. Maka harus dirubah paradigma dalam diri kita. Padahal untuk mengubah paradigma itu tidak semudah untuk membalik telapak tangan mereka. Jadi memproses. Di sini sebelum saya berikan contoh mendalam tentang paradigma, di sini karena satu kesatuan di sini saya jelaskan tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah budaya positif yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan tanggung jawab. Budaya positif di sekolah dikembangkan sesuai dengan filosofi KHD sehingga tercipta nyaman, aman, dan tertib. Dan budaya positif itu menuntut siswa untuk melakukan hal positif sehingga membentuk karakter yang baik. Sesuai filosofi KHD di sini dikatakan bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, namun harus cakap memerintah pada dirinya sendiri. Di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, di sini yang menjadi PR kita Bapak Ibu, karena pakai kurikulum merdeka, sementara kalau murid kita tidak punya disiplin yang kuat, kadang tidak sejalan. Jadi
Di mana ada kemerdekaan, maka disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin positif itu akan menciptakan siswa yang merdeka. Siswa yang merdeka itu bagaimana jika mempunyai disiplin yang kuat? Disiplin yang kuat itu bagaimana? Bagaimana bisa terbentuk disiplin yang kuat? Itu adalah dengan motivasi internal. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Disiplin ini dapat membuat seseorang menggali semua potensi untuk mencapai suatu tujuan untuk dihargai dan bermakna. Disiplin merupakan kemampuan memerintah diri dan mengontrol serta menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang dihargai. Disiplin positif dengan motivasi internal itu maka akan membuat siswa menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tugas guru di sini adalah sebagai pendidik yang menuntun dan membimbing murid untuk memiliki disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, ini yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu. Jadi saya punya pengalaman dengan perubahan paradigma, meskipun sedikit. Jadi dari pengalaman saya kemarin di sini, ini saya buat sedikit pertanyaan, Ibu Bapak, supaya murid kita mempunyai disiplin dengan motivasi internal dari dalam diri murid sendiri, apakah harus dengan paksaan Bapak Ibu? Contohnya nih yang sering didengar ini, misal nih, kalian semua harus wajib ikut renang gitu, ibunya bilang gitu. Atau mungkin anak-anak besok tugas harus dikumpulkan, kalau tidak ibunya harus kurang, sering nggak Bapak Ibu? Atau mungkin ini mah gampang, masa gitu aja nggak bisa gitu. Sering nggak Bapak Ibu? Nah, padahal dari kesemuanya itu adalah stimulus positif. Berikut saya sampaikan sebuah cuplikan video tentang bolehkah memaksa. Ini bisa dilihat, ini sebenarnya kemarin saya coba download, ternyata tidak bisa. Semua video di GMM itu semuanya tidak publik Bapak Ibu. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa ibu aja nggak bisa. Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Tiga dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozan, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika
ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari video ini. Kira-kira dari video yang saya sampaikan, mungkin apakah ada dari Bapak Ibu yang pernah mengalami dari video saya? Itu yang bisa menjawab adalah diri Bapak Ibu masing-masing. Yang saya sampaikan di sini, saya ingin Bapak Ibu, saya juga mengubah paradigma kita. Jadinya untuk murid kita berusaha membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Memang awalnya agak susah, gitu ya. Cukup dari saya yang saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Bumi. Tadi sudah disampaikan mengenai disiplin positif Bapak Ibu. Kali ini adalah mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang bukan dari hati? Misalnya ingin mendapat hadiah atau supaya kita tidak mendapatkan hukuman. Saya yakin pasti entah sekali dua kali kita pernah melakukan itu Bapak Ibu. Jadi kita melakukan sesuatu yang kemungkinan bahwa kita ingin mendapatkan hadiah atau ingin mendapatkan penghargaan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Guru tadi bahwa sebuah disiplin positif itu yang paling ideal adalah ketika muncul dari diri sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Kalau tadi sudah saya sampaikan, yang pertama dan kedua itu adalah motivasi yang berasal dari luar Bapak Ibu, yaitu untuk menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan. Sedangkan motivasi yang ideal adalah motivasi yang ketiga Bapak Ibu, bahwa ketika kita ingin melakukan disiplin positif, motivasi yang paling ideal adalah ketika motivasi itu muncul dari diri sendiri atau dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Motivasi ini adalah motivasi dengan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia yang lain. Jadi karena ingin menghindari hukuman, sehingga kita melakukan disiplin positif. Yang kedua, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi ini disebut sebagai atau bersifat eksternal. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau hadiah. Ini
motivasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan motivasi hukuman atau misalnya menghindari hukuman. Satu tingkat di atasnya, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Motivasi ini masih bersifat sama dengan motivasi sebelumnya, yaitu untuk menghindari hukuman, yaitu bersifat eksternal. Yang ketiga ini yang tadi saya katakan ini lebih bersifat ideal, gitu. Jadi idealnya harus melakukan ini, tapi nyatanya hampir seringkali tidak dilakukan gitu. Sehingga ketika siswa pun juga melakukan pelanggaran disiplin, biasanya mereka ketika mendapatkan teguran mereka tidak atau jarang menumbuhkan dari diri mereka. Jadi jarang motivasi internal ini, ya. Nanti ini akan berlanjut pada sebuah restitusi yang akan nanti disampaikan oleh Bu Nini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Mungkin contoh yang bisa saya sampaikan adalah seperti ini. Contoh diri saya sendiri, Bapak Ibu. Ketika saya diminta oleh Pak Mustaqim sebagai kurikulum untuk monggo Bapak Ibu guru masuk jam pelajaran sudah bel, sudah harusnya masuk ke kelas. Ternyata saya itu masuk ke kelas karena takut pada Pak Mustaqim gitu. Ketika ada Pak Mustaqim saya ya masuk ke kelas gitu. Jadi bahwa saya itu berarti motivasinya bukan motivasi dari diri saya sendiri, tetapi motivasi eksternal. Motivasi karena takut atau menghindari hukuman. Jadi kalau sudah dilihat oleh Pak Mustaqim saya kan takut gitu. Mungkin Bapak Ibu dulu ketika sudah Pak Mustaqim duduk di depan, kemudian bawa jadwal, barangkali sudah gitu, mungkin Bapak Ibu dulu langsung masuk gitu. Itu salah satu hal yang didasari motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi atau mungkin demikian, ketika saya juga sudah bel, kemudian tidak segera masuk kelas, tetapi kemudian ternyata ada Pak Mustaqim lagi. Terus kemudian saya buru-buru masuk ke kelas. Kemudian Pak Mustaqim mengatakan, nah, ayo Bapak Ibu guru silakan masuk, silakan contoh Bu Adik. Berarti saya motivasinya adalah untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Dan itu saya rasa saya juga pernah mengalami seperti itu, jujur. Ya. Tetapi itu tidak ideal Bapak Ibu. Sehingga yang ideal adalah motivasi intrinsik tadi. Sehingga harusnya ketika saya masuk ke kelas, ketika sudah bel tem atau TM gitu, harusnya saya masuk bukan karena ada siapa yang mengawasi saya, tetapi saya harus berpikir ke anak. Seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni tadi, bahwa ketika kita melakukan pendidikan, kita harus berpihak pada anak. Dan
saling mengingatkan ya Bapak Ibu. Kalau saya salah juga harus diingatkan. Kemudian ini ada sebuah contoh kasus Bapak Ibu. Akan saya sampaikan sekilas, barangkali Bapak Ibu nanti bisa tidak menjawab juga tidak apa-apa, paling tidak tahu solusinya kayak bagaimana. Contoh kasusnya seperti ini. Ada seorang siswa yang bernama Iva. Iva itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau bahkan dia menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, ini namanya bukan Pak Ustaz ya. Namanya Pak Seko, menanyakan pertanyaan pada Iva, dan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas menjadi tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seko pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil memegang hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seko. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Barangkali itu jadi pembelajaran untuk kita ya Bapak Ibu, bahwa kalau kejadian seperti ini berarti kita istilahnya menjatuhkan psikis anak gitu. Padahal kalau kita dalam dunia pendidikan, bahwa kita itu dianjurkan untuk menuntun anak sesuai kodratnya. Bukan berarti setiap anak itu harus pintar matematika. Bapak Ibu. Jadi anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Terkadang mereka tidak bisa di matematika, tetapi lebih pandai di PJOK atau sejarah kalau seperti itu. Jadi kita tidak bisa menuntut anak untuk harus menguasai semua pelajaran. Sehingga wajar kalau seandainya ketika di pelajaran tertentu dia memiliki pengetahuan yang tinggi, di pelajaran yang lain tidak. Sehingga bagaimana dengan kasus seperti ini kita juga harus menjaga siswa, perasaan siswa, psikis siswa, sehingga tidak akan menjadi trauma dan bahkan efeknya nanti bisa tidak mau masuk sekolah gara-gara psikisnya tersebut ya Pak. Mungkin itu. Kemudian saya lanjutkan lagi mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita akan membedakan apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Jadi itu hukuman. Jadi hukuman tidak selalu pada fisik Bapak Ibu. Jadi secara psikis kita menyakiti, mempermalukan, itu juga bagian dari hukuman. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi adalah sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak terselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid bahwa nanti kalau melanggar sesuatu berarti dia tahu apa konsekuensinya. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kemudian yang terakhir mengenai restitusi Bapak Ibu, yaitu nanti akan lebih lanjut restitusi ini disampaikan oleh Bu Nini. Jadi sekilas saja bahwa restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi ini lebih dari motivasi intrinsik dari hati mereka. Jadi memunculkan kesadaran untuk menyelesaikan pelanggaran yang mereka lakukan. Di sini ada bagan, hanya sekilas saja bagannya, akan saya lanjutkan. Saya sudah, ya, dari bagan di atas kemudian saya mencoba untuk menyimpulkan di sini Bapak Ibu bahwa hukuman itu sekali lagi tidak terencana, murid tidak tahu apa yang terjadi, artinya murid tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berasal dari guru saja. Biasanya hukuman ini berupa fisik maupun psikis. Biasanya di sini pihak yang tersakiti adalah murid. Kemudian kalau konsekuensi adalah terencana dan disepakati oleh sebuah peraturan. Jadi peraturan sudah dituangkan, artinya guru dan murid tahu kalau misalnya mereka melanggar berarti apa konsekuensinya. Murid dibuat merasa tidak nyaman juga sama, hampir sama dengan hukuman. Tetapi di sini sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi ada menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Nah di sini saya ingin umpan balik dari Bapak Ibu. Kalau misalnya ada contoh kasus seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Dijemur di lapangan basket jam 12 siang dengan telanjang kaki karena ngobrol dengan temannya. Itu lebih pada hukuman. Nah, jadi lebih pada hukuman ya. Kemudian kasus berikutnya ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Langsung nyapu gitu aja di situ biar kontekstual. Ukur sendiri matematika. Contoh Bapak. Contoh Pak. Yang di sini ada kan contohnya kan hukumannya mesti kan nyapu. Ikut dong. Untuk SMA 2 karena ini contohnya bukan di SMA 2 Pak. Oh beli diganti kata yang Pak Musa seperti ini. Lari menyapu halaman sekolah karena terlambat datang sekolah. Itu termasuk konsekuensi atau tergantung kalau itu sudah tertuang di dalam aturan sekolah,
ada peraturan itu berarti konsekuensi. Tetapi kalau itu tidak tertuang di dalam peraturan sekolah, berarti itu namanya hukuman karena tidak disepakati antara dua belah pihak. Artinya itu hanya bersifat satu arah. Oke, lanjut. Loh, kalau kita ngasih tahu kan biasanya kan Ada pertanyaan. ada pertanyaan. Oke. Kemudian lanjut. Kalau membersihkan coretan di meja kelas, ya konsekuensi Bapak Ibu. Karena kan memang kalau nanti akan mempelajari keyakinan kelas, berarti akan ada aturan kelas atau keyakinan kelas menjaga inventaris sekolah, itu berarti ada konsekuensi. Kemudian mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, mengganti konsekuensi. Masuk. Ya. Lulus. Ada satu materi lagi, tapi saya cepat ya. Itu tanya dulu. Tanya sih dulu. Mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi selain ketika kita melakukan disiplin positif itu, selain karena ada tadi motivasi perilaku manusia yang berbeda, ada didasari karena kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ya. Orang yang melakukan kesalahan biasanya adalah orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Entah itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ya kebutuhan primer istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya makan, ya kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian juga didasari oleh kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak mendapatkan perhatian atau mendapat perhatian yang kurang di keluarga misalnya, nanti bisa dilampiaskan dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Itu bisa menjadi pelampiasan karena mereka kurang mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan keluarga misalnya seperti itu. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lanjut saja ya. Kebebasan yaitu keputusan akan pilihan. Gas mau. Saya sudah diingatkan sama bumi ini Pak. Ya, kebebasan. Jadi ada salah satu kebutuhan dasar manusia adalah pengen bebas. Jadi kalau anak-anak itu di kelas pengen bermain sesuatu dan sakar PDW, terkadang mereka ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu berupa kebebasan. Kemudian kesenangan itu juga kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan mencari misalnya bermain, tertawa dengan teman-temannya, kadang ngobrol bareng dengan teman-temannya, itu juga salah satu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesenangan. Nah ini ada sebuah contoh kasus ini ya. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat. Jadi ini bisa berupa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, sehingga kemudian akhirnya terlambat Bapak Ibu. Ini karena dia salah satu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yaitu memenuhi kebutuhan hidup tadi bertahan. Kemudian bisa kita kasih karena jika ia ingin mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang dan seterusnya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berdiri. Senam dulu ya. Tombol senam dimulai. Ayo Bapak Ibu, kita saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif. Ini ada gambar yang saya ambil pada waktu kita budaya saling di sekolah waktu masuk pada kita tahu nggak kalau belum ya suaminya. Jadi 5 posisi kontrol tadi sebetulnya bagian yang sudah disampaikan oleh Ibu Wirumi dan Bu Ade. Bapak Ibu pasti sudah menerapkan 5 posisi kontrol ini, jadi sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman dan pemantau, kemudian manajer. Kira-kira Bapak Ibu posisi yang pernah Bapak Ibu lakukan di bagian mana? Atau mungkin gabungan? Siapa yang bisa menjawab? Oke? Semuanya. Ya. Kalau Pak Nur sebagai penghukum, saya lihat tiap pagi selalu menemukan siswa-siswa kita yang terlambat. Ya, sebenarnya masuknya ke penghukum. Ya, nanti saya akan memberikan contoh dalam video yaitu sebagai posisi penghukum seperti apa. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ya, Ibu pernah melakukan seperti itu? Ya. Ya, ini terutama di tabek ya. Bapak Ibu kan tanpa sengaja ya. Seperti anak malas untuk mengerjakan PR, seperti itu juga masuk sebetulnya ya.
Kemudian posisi sebagai teman mungkin? Iya dong. Sharing sama istilahnya murid yang lagi curhat ada masalah, terutama ini wali kelas sama BP-nya ya, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, sering juga dilakukan. Pemantau tak berat istilahnya. Jadi ini posisinya kita sebagai guru, pemantau belum pernah dilakukan. Mungkin pernah dilakukan, tapi posisi Bapak Ibu mungkin masuknya ini teman atau pembuku, karena seperti itu, pemantau mirip seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer itu yang dimaksudkan bukan kepala sekolah ya. Jadi posisi nanti ada 5 ini yang perlu Bapak lakukan pada saat ada siswa yang punya masalah, terutama masalah apa? Baik tentang KBR, ketertiban dan sebagainya ya. Kemudian ini posisi penghukum kita biasanya sering melakukan sebagai penghukum. Saya memberikan contoh pada saat pembelajaran ada siswa yang terlambat masuk kelas, kemudian saya akan memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Videonya saya putar sedikit aja ini karena saya potong-potong ya. Tahu nggak kamu Ramadan ini? Ayo bingo, Pak Kunis. Nggak boleh. Semua kan bisa dengan Indonesia Raya. Tapi Indonesia Raya, contohlah. Ini tadi sebagai penghukum. Jadi penghukum di sini kedudukannya sangat kuat didominasi oleh guru. Jadi dalam penghukum posisi guru itu sangat kuat dan siswa lemah. Kenapa kok seperti itu? Karena penghukum karena si siswa itu merasa bersalah. Jadi apa yang diperintahkan oleh gurunya dia harus manut istilahnya. Seperti kita mau mengikuti pelajaran dan dia tidak memperhatikan main HP sendiri, pasti Bapak itu juga akan marah, pasti akan menghukum seperti itu. Jadi ciri khas dari penghukum adalah nada suara kita tinggi, tidak boleh lemah. Kemudian bahasa tubuh, mata melotot dan jari kemudian minum bahasa jari. Nah ini kasus ini sering saya lihat pada waktu Pak Nur menyaksikan sebagai penghukum sangat jelas sekali ya. Posisi itu ada pada waktu pagi yang sering kita lihat di Bapak Ibu. Jadi Pak Nur sering maaf ya, matanya melotot. Kemudian konsekuensi atau akibat dari penerapan peran kontrol hukum ini nanti kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif ya. Bahkan kalau kita mau pulang kerja atau pulang sekolah dan kita kalau anak itu pada seseorang dan motor kita kadang sering dikempes. Kenapa kalau seperti itu? Saya dulu waktu saya masih SMA itu ada yang siswa yang nakal, zaman kita ya gimana ya, itu motor bahkan sepeda ya, sering digembosi dan itu diorek-orek seperti itu. Karena dia marah sama guru tersebut sebagai penghukum. Dia merasa mau menjelaskan, tidak bisa menjelaskan karena dia kan dipotong bahwa kamu dijelasin selama salah kamu gitu ya. Jadi anak mau menjelaskan itu tidak bisa. Jadi mau menyampaikan argumen juga nggak bisa. Akhirnya yaitu posisinya dia lemah dan gurulah yang kuat. Nah posisi seperti itu apakah dibenarkan? Tergantung situasinya ya. Tergantung situasi. Tidak boleh, tidak boleh lah sebagainya. Itu tergantung situasi pada waktu menghukum. Lanjut.
sebagai pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, video yang saya ambil seperti ini. Kamu suka ibu dimarahin sama kepala sekolah, kalau seperti ini kamu udah tak pernah kecewa dengan sikap kamu, ayo. Ya buset masalah saya punya pengalaman akhirnya gurunya kerja masuk dalam sekolah. Ya, kamu harus siap tahun ya. Nah, ini membuat merasa bersalah seperti apa? Posisi ini biasanya guru atau orang tua bersuara agak lembut dibandingkan yang tadi. Saya bentak tadi. Nah, kalau ini agak lembut, agak lemah dikit. Kemudian posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kalau membuat merasa bersalah, dia akan merasa, oh iya saya ini salah, pantas saya diberikan, ya seperti itu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian ciri khas dari membuat merasa bersalah adalah nada suaranya agak memelas, kemudian halus, sedih, dengan bahasa tubuh seperti merapat pada anak dan lesu seperti itu tadi. Kemudian konsekuensinya atau akibat yang diterima, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang tua. Seperti itu posisi untuk pembuat yang merasa bersalah. Jadi dia juga merasa kecewa dan bisa introspeksi diri, kenapa kok saya tadi dimarahin oleh guru saya. Nah, seperti itu untuk pembuat merasa bersalah. Ya, lanjut. Nanti kita sebagai teman ya, posisi sebagai teman, saya ambil contoh seperti ini. Kenapa kamu berani lagi? Kemarin sudah datang ke kamu. Rasanya apa namanya mbak ini datang ke kamu lagi? Oh kasihan ya kak ya. Ya sana duduk, silakan duduk. Ini saya sebagai teman, tapi kayak saya tidak sebagai teman. Jadi posisinya saya tahu bagaimana karakter kita dalam berkata-kata, kan cocoknya gimana, seperti itu ya. Contoh-contoh yang berbeda-beda seperti itu. Jadi karena sudah jadi teman ya dalam kondisi anak yang lagi berbuat kesalahan. Guru pada posisi ini tuh tidak akan menyakiti murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan secara persuasif ya. Jadi kita lagi. Kemudian posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Dampak dari posisi teman ini positifnya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik juga dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya kalau posisi teman ini guru-guru yang dipilih adalah guru yang muda ya. Contohnya seperti Pak Amin, Pak Alwi, mungkin Pak Naim, Bu Nana mungkin ya. Jadi anak itu tidak malu untuk mengungkapkan kesalahannya, bahkan dia seperti curhat ya. Tapi bahayanya kalau guru dekat dengan teman, nah, itu jadi kita harus hati-hati posisi itu. Kita harus bisa menempatkan posisi kita itu sebagai guru, teman yang spesial. Bahkan sempat ada seorang murid itu suka sama gurunya. Banyak kali seperti itu. Jangan ya, Dik ya. Itu benar-benar terjadi. Jadi kita harus bisa Bapak dari tadi sudah saya sampaikan untuk negatifnya. Dampak negatifnya itu murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah ini saya sebutkan tadi kan,
tidak semua berani mengungkapkan perasaannya atau mungkin kesalahan yang pernah dilakukan. Sama saya mungkin nggak mau, ya, karena saya gelap misalnya. Gimana? Mungkin juga mau gelap. Misalnya yang lembut ke Bu Resna, Bu Epi misalnya, ke Bu Erni misalnya. Ya, itu tergantung anak bisa memilih kira-kira saya nyaman dengan siapa mengungkapkan hal-hal seperti ini, seperti itu. Jadi posisi teman itu seperti apa ya, istilahnya kayak kedekatan kita sama anak gitu. Ya. Kemudian dampak negatifnya ya, dampak negatifnya selain yang saya sampaikan tadi, ciri khasnya dulu ya, ini sudah ada dampaknya. Nada suaranya ramah tadi, akrab dan bercanda. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata agak tersenyum dan jenaka. Tapi posisi ini teman saya kurang masuk ini ya. Berasa. Nah ini sebagai pemantau, kan bilangnya pemantau itu kepala sekolah ya, bukan pemantau itu ya kita sendiri juga bisa sebagai pemantau. Contoh videonya. Adil, kamu terlambat sudah 15 menit. Tahu nggak konsekuensinya kalau terlambat itu? Apa? Saya harus istirahat. Ya, kamu harus menyelesaikan tugas, teman-temannya istirahat, kamu tetap tinggal di kelas. Sanggup? Ya, baru. Ini sebagai pemantau itu anak sudah tahu kesalahannya dan dia harus tahu konsekuensinya apa nanti seperti itu. Jadi memantau, memberi pengawasan, posisi ini penting sekali bagi kita juga sebagai teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol anaknya. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang memperlakukan seperti apa? Itu namanya restitusi. Kemudian guru diharapkan menjadi posisi seorang manajer. Pada posisi ini guru dalam menangani masalah tidak langsung menghukumnya, tetapi dengan menasehati, memahami sikap tindakan murid. Jadi apa yang saya presentasikan ini mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo saya persilakan. Kalau saya tetap sebagai teman, karena kalau saya tetap seperti teman, karena tadi fokus pada siswa, jadi siswa tersebut punya kesalahan apa, kita bisa merangkulnya, jadi dia bisa menyadari dirinya bahwa dia memang salah. Kalau kita tidak meminta, kita tidak mendukung. Sebagai teman, pertama mencari tahu alasan kenapa dia terlambat, kemudian menanyakan gimana biar dia tidak mengulangi lagi perilaku yang salah. Itu aja. Terima kasih Pak.
Sebenarnya yang disampaikan guru mati dengan guru itu sama, ya, hanya mungkin koridornya berbeda. Karena yang saya tahu, hukuman itu bisa menjadi kesepakatan. Saya ulangi, hukuman bisa menjadi kesepakatan. Karena jangan sampai terjadi ketika kita menghukum berulang kembali. Kenapa? Karena anak sudah meyakini tentang kesepakatannya dengan si pengumpul atau guru. Nah, menurut saya, karena saya setiap balik berhitung di situ, otomatis sebenarnya yang kami lakukan bukan hukuman, tapi konsekuensi kalau menurut saya. Karena dengan bisa merubah hukuman menjadi konsekuensi setelah kita sepakat dengan anak yang terlambat. Terima kasih. Terima kasih sekali aku sudah menyampaikan semuanya tadi sudah dijelaskan sama Bu Ade bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kesimpulan yang saya dapat dari rekan kami tadi, bahwa posisi kontrol dari rekan guru yang telah disampaikan tadi lebih memilih sebagai teman, karena dengan posisi sebagai teman diharapkan guru bisa menjadi lebih dekat kepada siswa. Siswa pun juga akan merasa nyaman untuk mengungkapkan semua permasalahannya dengan guru dan dianggap cocok baginya untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Tetapi dengan posisi teman ini perlu diperhatikan sisi kekurangannya juga. Di antaranya, murid akan selalu bergantung dengan guru tersebut dan selalu mengandalkan guru tersebut dalam mengatasi masalah yang menimpanya. Murid tidak bisa mandiri dan selalu bergantung karena merasa nyaman, terlindungi layaknya orang tuanya sendiri. Posisi rekan guru yang satunya lebih memilih posisi sebagai penghukum, karena dengan posisi tersebut dianggapnya guru nyaman dalam menyelesaikan masalah bagi anak yang terlambat masuk sekolah. Memang posisi ini dianggapnya tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut karena guru memberikan konsekuensi yang dianggap akan menjadi anak lebih jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Posisi rekan-rekan guru tersebut menurut saya dalam menangani permasalahan siswa yang ada di sekolah, menurut teori yang sudah saya pelajari dari modul ini masih kurang tepat. Posisi yang dipilih rekan guru tersebut pasti akan berefek pada diri anak sampai kelak dia lulus. Berbeda dengan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah, posisi inilah yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah, karena dengan posisi ini guru bisa menyelesaikan dengan bijaksana dan murid bisa menemukan sendiri kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi permasalahan tersebut. Sementara kalau peraturan dari Bapak, peraturan itu menentukan tentu pemangku kepentingan. Jadi siapa ya tim taktik misalnya ini kalau nggak ini berarti kamu melanggar, kalau nggak melanggar berarti kamu harus terima hukuman dan seterusnya. Seperti yang disampaikan Pak Nur tadi, menjadi suatu konsekuensi kan sudah tahu aturannya begini, nggak dijalani berarti hukuman harus diterima. Itu yang kemudian dinamakan menjadi stimulus respon. Jadi stimulus yang dimunculkan seperti ini, responnya seperti ini. Hukuman kalau dia melanggar dihukum, kalau dia mengikuti apa aturannya ada penghargaan. Jadi bukan dari dalam dirinya sendiri. Tidak melakukan karena takut hukuman, menghindari hukuman, dilakukan karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan atas kerelaan. Nah, saya langsung ke langkah membuat keyakinan kelas. Jadi Ibu dan Bapak bisa harapan kami keyakinan sekolah itu bisa diwujudkan setidaknya nanti di tahun ajaran baru yang dimulai dari keyakinan kelas. Ini melibatkan peran utama dari wali kelas. Langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama melakukan curah pendapat, ya. Curah pendapat dengan siapa? Dengan murid kita tentang peraturan. Dimulainya memang dari peraturan.
peraturan yang perlu disepakati di kelas kemudian dikumpulkan. Kalau saya kemarin melakukan aksi nyatanya, saya nggak mulai dari peraturan, tapi saya mulai dari meminta anak-anak untuk mengkonkretkan hal-hal yang diimpikan. Jadi saya ingin anak-anak membuat harapannya seperti apa sih dengan sekolah, impian kelas yang mereka inginkan seperti apa. Jadi saya membangkitkan anak-anak mereka untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Ini membantu mengkonkretkan sesuatu yang sifatnya abstrak, harapan yang masih nanti. Maka kemudian saya membagikan sticky note. Kemudian dari apa yang sudah mereka tuliskan impian-impian itu, setelah dikumpulkan, saya meminta anak-anak lagi, saya bagikan sticky note yang kedua. Setiap pengharapan yang sudah dituliskan, jangan menyandarkan kepada orang lain untuk mewujudkannya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan harapan yang sudah ditulis itu. Nah, ini kan muncul sendiri dari anak-anak. Kalau ingin masuk perguruan tinggi harapan, maka yang saya lakukan adalah belajar dengan serius. Kalau saya tidak mau diremehkan, maka saya akan menghargai yang lain dan seterusnya. Itu muncul dari anak-anak sendiri. Nah, ini sebenarnya yang dimau dari segitiga restitusi. Yang diinginkan dari sikap kita sebagai posisi kontrol seorang manajer, memberdayakan murid kita atas dasar kerelaan mereka sendiri. Kita hanya menuntut saja. Kemudian kalau sudah nilai-nilai yang muncul dari kesepakatan itu diubah menjadi nilai keyakinan. Ibu dan Bapak, supaya nggak ngantuk, ini sekedar praktek sedikit. Ini kita bisa mengubah aturan-aturan menjadi suatu keyakinan. Keyakinan ini yakini sebagai kebenaran yang sifatnya universal. Contoh, ketika kita aturannya adalah kembalikan barang ke tempatnya, berarti keyakinan apa yang sebenarnya yang mau diinginkan dari situ, dari peraturan itu? Rapi, disiplin, ya, tertib. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang ingin kita inginkan dari peraturan itu? Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai orang lain, respect. Dilakukan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan apa yang tidak diinginkan? Aman, selamat, ya, keselamatan, dan seterusnya. Jadi nanti ketika kita memandu anak-anak wali kita untuk membuat keyakinan kelas, itu didahului dengan peraturan-peraturan. Nanti dari peraturan itu diubah menjadi keyakinan. Dikelompokkan dulu yang ini kira-kira keyakinannya sama, nanti dikumpulin jadilah keyakinan. Jadi dalam membentuk keyakinan itu tidak perlu banyak-banyak. Mungkin di awal kelas 10 mungkin cukup 3. Tapi keyakinan itu benar-benar muncul dari dalam dirinya sendiri dan kemudian dikontrol sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu ya, dipantau, di follow up gitu ya. Siapa yang mau follow up? Wali kelas. Nilai-nilai itu kemudian didengungkan lagi, diprovokasi lagi supaya menjadi bagian yang diyakini memang terinternalisasi di dalam pribadi murid-murid kita. Nah ini dalam melakukan membimbing anak-anak membuat keyakinan kelas, ini saya mulai dengan memotivasi dulu. Jadi dimotivasi dulu, anak-anak pasti punya impian bla gitu ya. Jadi menggiring mereka mau ke menggali impian dan kemudian nanti larinya ke keyakinan. Nah ini saya mulai mau membagikan notes yang nanti akan kirim angka 1 dari 1. Ya, impiannya boleh lebih dari 1. Keyakinan yang mau disepakati lebih dari 1 boleh. Nanti yang sudah ditulis nggak usah kasih nama biar lebih enak ya. Kirim angka 1 dari teks ya. Jadi mereka serius nih Bapak Ibu menuangkan apa yang mereka
Dari satunya. Sampai negaranya juga, berarti harapannya banyak. Terkumpullah papan impian dan harapan dari anak-anak saya, kemudian dituangkan dalam kesepakatan. Dari sekian banyak impian itu hanya merujuk ke 5 kesepakatan, yang kemudian kesepakatan ini menjadi aturan dan saya simpulkan menjadi suatu keyakinan. Jadi keyakinannya itu kemarin terkumpul 4 dari 5 kesepakatan ini. Nah, 4 itu kemudian saya nitip 2 lagi. Sehingga ada 6 keyakinan yang ini nanti akan saya kawal, Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak sudah memandu murid-muridnya, berarti nanti keyakinan kelas itu dikawal, di follow up, dipelihara sehingga tidak hanya sekedar slogan, namun pelan-pelan dipahami, diyakini sehingga benar-benar menjadi keyakinan pribadi masing-masing murid. Pertama, tertib, bersih, solid. Solid itu dari anak-anak sendiri. Kerja keras karena tadi ada yang ingin masuk ke perguruan tinggi impian, maka apa yang harus dilakukan? Bekerja keras. Belajar dengan sungguh-sungguh, artinya kan bekerja keras. Nah, saya nitipnya 2, disiplin dan hormat, karena menurut saya ini penting. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah muncul, masing-masing kelas sudah punya keyakinannya sendiri-sendiri, muncullah keyakinan sekolah. Nah, kalau sudah ada keyakinan sekolah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi supaya punya kemampuan memiliki posisi kontrol terhadap perilaku murid kita pada tataran manajer, itu toolsnya, senjata yang bisa diterapkan adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa Bapak Ibu segitiga restitusi itu? Ini adalah sebuah proses dialog. Jadi prosesnya itu lewat dialog, ngobrol. Memang sedikit takes time, tapi dengan niatan tulus kita ingin memunculkan budaya positif di sekolah kita, maka harapannya ini dengan kesabaran kita semua, pelan-pelan anak-anak kita ini akan berkurang tingkat pelanggarannya. Pelan-pelan yang semula tidak hormat kepada temannya, bahkan terhadap dirinya sendiri, menjadi memiliki kesadaran untuk menghormati bahkan kepada dirinya sendiri. Jadi ini nanti akan menghasilkan, tujuannya adalah untuk memunculkan atau mencetak murid-murid yang mandiri, yang bertanggung jawab atas apa yang sudah dia pilih terhadap perilakunya masing-masing. Ini penting, jadi membangun kesadaran. Ada 3 tahapan, makanya dinamakan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang bisa dilakukan dan ini berurutan. Tapi sebenarnya kalau sudah ahli itu, kalau seperti Bu Rini dan kawan-kawan tim itu sudah biasa merestitusi kalau ada murid bermasalah. Itu bisa lompat-lompat sana sini gitu ya, bisa menstabilkan identitas, validasi, menanyakan ya. Tapi kalau masih seperti saya, amatir seperti ini, karena saya baru kenal terus terang Ibu Bapak. Saya pendidikan S1 malah benar-benar jauh dari kata pedagogi. Saya ilmu murni. Kemudian saya sekolah S2 pun yang notabene itu dasarnya adalah pendidikan, saya nggak dapat Bu. Jadi benar-benar ini dengan mengikuti pendidikan guru penggerak, saya dapat senjata-senjata keren ini Bapak Ibu ya. Jadi makanya nanti saya kemarin tuh sudah mendekati sama Bu Nana ikut lagi Bu Nana karena ini keren banget gitu ya. Kalau tugasnya banyak ya emang Bapak Ibu, tapi banyak sekali Masya Allah ya. Tapi dengan ilmu yang didapatkan Masya Allah, ini ibaratnya kalau tentara gitu ya, ini hanya yang dipegangi peralatan-peralatan canggih. Kita dikenalin dengan peralatan-peralatan canggih. Jadi yang disonding itu bukan jangan
butuh banget sebagai seorang guru yang bisa ilmunya banyak bagus. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Maka itu keyakinannya harus ada dulu. Nah, menstabilkan identitas ini tujuannya untuk apa? Gini Bu Bapak, murid kita atau kita lah kalau melakukan kesalahan, salah melakukan pelanggaran, itu sebenarnya tujuannya adalah mesti ada alasannya, dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tadi sudah disampaikan Bu Adi, 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kasus yang saya temui, murid saya itu meninggalkan pelajaran saya waktu itu FEMAS ya. Saya nyari kemana-mana itu, saya cari betulan karena kebetulan saya wali kelasnya. Kalau mungkin saya bukan dari pilih-pilih ya, karena kan nanti ada 35 murid lain yang akan saya tinggalkan. Tapi karena ini FEMAS anak wali saya cari Bapak Ibu. Di lantai 3 nyari kemana-mana, capek sebenarnya, tapi ini bagian dari gimana ya, saya ada keinginan untuk ini anak ini ngapain sih. Ternyata ke kantin Ibu Bapak. Terus ke kantin waktu itu saya tanya, ternyata dia belum sarapan, lapar. Berarti kan ada kebutuhan dia yang harus dia penuhi, makanya dia sampai berani melanggar kebutuhan akan gizi. Ya karena makan gitu. Dulu agak mati. Nah seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya sudah melanggar, artinya mereka gagal menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Nah, perasaan gagal ini jangan sampai terus-menerus melekat pada diri kita. Harus ada proses yang namanya distabilkan. Emang kenapa sih kok meninggalkan pelajaran? Enggak matur pisan gitu kan ya. Nah, itu adalah tahapan kita berusaha untuk menstabilkan identitas mereka. Tujuannya adalah supaya mereka terbuka kepada kita. Jadi nggak mental block itu sudah gagal, kata-katain lagi dah, wes males gitu ya. Ya nggak apa-apa, mau aja, senang aja, selesai kita nanti. Nah ini membantu anak menjadi tenang. Jadi ada tujuannya itu Bapak. Jadi tenang kembali suasana hatinya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini pun juga ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita ingin menunjukkan bahwa kamu lapar ya sih, lapar ya mesti ini ya makan. Tapi, ada tapi yang bukan kemudian terus kita membenarkan tindakan dia enggak. Menunjukkan bahwa guru ini sebenarnya memahami alasan dibalik tindakan murid yang salah. Ibu dan Bapak bukan siapa-siapa, saya sendiri. Kalau saya itu merasa dipahami, senang saya. Nah, akhirnya mau aja, diajak apa mau aja gitu ya. Karena merasa dipahami, kebutuhan untuk diterima dan dipahami itu kebutuhan semua orang, kaya, miskin, macam-macam dia itu kebutuhan yang semua orang sama. Jadi membuat murid menjadi lebih terbuka sehingga tidak merasa dihakimi, lalu mampu memikirkan cara untuk mengatasi posisi gagal mereka sehingga menggeser posisi gagal menjadi posisi sukses. Ini manajer atas dasar kemauan dan prakarsanya sendiri. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan mana yang kemudian dilanggar? Oh ya sudah nggak izin keluar, berarti melanggar keyakinan kelas yang hormat. Waktu itu dengan FEMAS saya nggak nyampe ke sini karena belum ngerti ilmunya. Memang segala sesuatu itu ada ilmunya, maka menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang wajib sebelum masuk ke yang lain. Ini yang sudah saya terapkan, Ibu dan Bapak, kami calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak itu wajib membuat 2 skenario untuk merestitusi 2 kasus gitu ya, 2 kasus. Sebenarnya saya ada videonya, tapi saya kurang percaya diri, tidak seperti Bu Romatin gitu ya. Kalau Bu Romatin secara guru bahasa Indonesia biasa memainkan peran yang ada
saya lihat itu video saya kaku, kataku ini kaku banget ya. Jadi saya nggak tampilkan video gitu ya. Ini Bapak, kasus pertama ini murid saya tertidur saat pembelajaran. Saya mengembangkan dialog, yang mana dialog saya itu saya benar-benar memperhatikan 3 tahap restitusi. Tahap yang pertama ini adalah tahap menstabilkan identitas. Ibu dan Bapak, kira-kira poin mana yang merupakan tahapan menstabilkan identitas dari dialog ini? Engkang Ibu Bapak, kata-kata saya yang mana? Yang itu adalah dialog yang mana? Yang pertama. Yang pertama adalah Israel. Menstabilkan identitas. Yang terakhir, memang hal yang wajar kalau kita mengantuk pasti bawaannya ingin tidur. Dan itu yang mungkin ya. Memang boleh tidur pada waktu kegiatan belajar mengajar, itu juga menstabilkan identitas. Lalu langkah keduanya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini kita menanyakan alasan apa kok sampai tidur di kegiatan belajar mengajar ya. Ini menurut saya ini anaknya nurut sebenarnya ya, nurut tapi kok sampai tidur gitu loh. Nah ternyata ada alasannya, mengerjakan soal fisika. Terus soal fisika itu dia nggak paham kan? Bukan ini kelas 3, Pak Yono tapi ada. Saya nggak menduga kalau sebanyak itu lah, itu kan berarti di luar dugaan mereka. Lalu saya pancing gitu ya, supaya dia bisa memunculkan ide untuk menyelesaikan. Ini kan kasus nih, kasus sudah terjadi kan nggak bisa balik lagi. Tapi untuk antisipasi ke depannya apa? Nah ini langkah ketiga. Ketiga ini saya mencoba untuk ada cara lain enggak jadi apa tuh? Nah ini ada ini ya, jadi ada cara lain enggak yang bisa kamu lakukan supaya enggak kejadian lagi. Oh iya Bu, berarti saya harus nyicil ya Bu. Itu kan keluar dari mulut anak sendiri. Sebenarnya saya bisa aja, sebetulnya kamu tuh nyicil pekerjaanmu supaya kamu gak gini-gini. Tapi saya menahan, ya itu keluar dari ide anak-anak sendiri, membuat anak menjadi mandiri, punya kemampuan itu memunculkan percaya diri. Ini sebenarnya tugas kita menuntun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini yaitu tadi meninggalkan kelas tanpa izin. Tapi kalau ini saya sudah punya ilmunya ya, jadi 3 langkah ini saya terapkan kepada murid saya, kebetulan itu Pak Iza. Lapar dia memang. Karena sama ya. Nah ini yang penting, saya butuh umpan balik dari murid-murid karena kita pada dasarnya tidak mampu menilai diri kita sendiri. Saya merasa saya sudah benar, tahu-tahu ternyata enggak ya. Maka saya memerlukan umpan balik dari murid saya. Ini saya ambil dari PMM gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu ada di PMM yang kemudian ini anak-anak sendiri yang mengisi. Apakah gurumu menenangkan perasaanmu dengan menggunakan kalimat yang baik? Saya nggak kira katanya anak-anak, perkataan saya lembut. Penuh pengertian kepada saya sehingga saya merasa lebih dihargai dan didengar. Bukan Bapak ini keluar dari mulut anak-anak sendiri. Apakah gurumu memahami alasan kamu ketika melakukan pelanggaran? Ya. Berusaha memahami alasan saya atas pelanggaran yang saya lakukan. Guru saya lebih memilih untuk berbicara dan
dan mencari apa alasan saya melakukan itu dibandingkan menghukum dan menghakimi saya. Kayak adem gitu ya, dengarnya ini saya baca berkali-kali seneng. Kemudian yang ketiga, apakah gurumu membantu menyadari kesalahanmu menghubungkan dengan keyakinan kelas? Ya, telah menyadari kesalahan saya yang berhubung dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu hormat dan disiplin karena keluar dan izin, kemudian makan di saat KBM. Apakah gurumu membantumu untuk menemukan solusi atas masalahmu? Iya, membantu saya menemukan solusi atas masalah, yaitu kebablasan main HP gitu ya. Jadi sampai lupa waktu. Dan bagaimana perasaanmu setelah bicara dengan gurumu tentang pelanggaran disiplin yang kamu lakukan? Perasaan saya lega dan tenang. Jadi menggeser status gagal menjadi status sukses. Membantu saya dalam memperbaiki diri. Dan ini yang puisi. Perkenalkan, saya dari Raffi Barsha dari kelas 12.5. Saya merasa senang berdiskusi dengan Ibu Wahyuni karena saya tidak merasa dihakimi, tapi justru diberikan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu saya, ibu dan bapak semuanya, saya mau tutup dengan berpantun sedikit biar keren seperti Bro Martin. Ini dari diri sendiri tapi kan boleh dapat inspirasi gitu ya. Ibu dan bapak jalan-jalan dan tur ke Surabaya. Jangan lupa mampir Ponti. Apabila ada salah tutur dan kata, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tangan untuk Bapak narasumber kita pada siang hari ini sangat luar biasa, materi yang diberikan juga sangat luar biasa. Untuk selanjutnya tidak bertanya saya, Bro, tidak. Oh iya, maaf Bro ya, saya sudah dihakim ya Bro ya. Baik Bro Martin, oke siap Bu, kita selesaikan hari ini. Alhamdulillah kita telah di ujung acara. Marilah kombel pada sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rohmatin, kepada Ibu Ade, Ibu Nini dan Ibu Dwi. Beri tepuk tangan lagi yang mulia untuk beliau berdua. Semoga beliau selalu ibu dan menyelesaikan CGP tahap 10 dan 11 dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.